Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian pada sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah lana 'alaina hikmataka wansur 'alaina hikmataka wansur min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kemarin ya pada Jumat lalu kita sudah membahas tentang kata sholat ya yang memiliki beberapa makna ya. Jadi sholat memiliki arti satu, sholat dalam arti ibadah ritual yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah itu kemarin. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kemudian yang kedua, sholat bisa bermakna khusus sholat Jumat. Meskipun di situ dikatakan yaumul gimana bunyi ayatnya itu? Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah ya, disebutkan di surat Jumat itu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Jika diseru untuk sholat dari hari Jumat. Itu kalau kita artikan secara harfiah. Nah, sholat di hari Jumat itu kan ya ada beberapa sholat ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun ayat ini bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah khusus sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, makna sholat bisa berarti juga doa. Seperti yang tercantum dalam sholat, dalam doa ketika kita mengambil sedekah atau zakat orang lain ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari mereka, dari harta mereka sedekah yang akan mensucikan, baik mensucikan secara lahir maupun batin ya, tutahhirum wa tuzakkihim biha. Lalu washolli alaihim. Nah, sholli alaihim di sini tidaklah diartikan sholat secara ritual, karena nggak mungkin kita setelah ngambil zakat sedekah seseorang kemudian kita mensolatinya. Tetapi kata sholli di sini artinya adalah doakan mereka. Nah, kemudian di ayat yang lain di surat apa kemarin? Mungkin nanti diingatkan, itu yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di situ ada pelaku tiga pelaku yang berkaitan dengan perbuatan sholat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau kita artikan secara harfiah, sesungguhnya Allah dan para malaikat melakukan sholat pada Nabi, itu kan? Tapi di sini maknanya tidaklah sholat secara ritual itu, namun bagi Allah itu adalah merahmati Nabi ya. Kemudian kalau malaikat, yusollinya malaikat itu adalah memintakan ampun,
Sementara kita sebagai umatnya itu adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, nah ibu-ibu sekalian, sekarang kita masuk ke buku ya, yang sesuai yang tertera di flyer ini. Bagaimanapun karena sumber-sumber keislaman ya, studi Islam itu tidak bisa terlepas dari bahasa Arab. Sehingga mau tidak mau ya kita harus merujuk pada referensi utama. Meskipun ya nanti ya tentu pemahaman kita berbeda dengan kalau sudah membaca terjemahnya. Karena ini kita perlu memahami bahasanya, kemudian materinya, juga bagaimana menerjemahkannya. Namun pelan-pelan kita akan bahas ini karena di Jumat kemarin setidaknya kita sudah punya gambaran apa pembahasan kita pada kajian hari Jumat ini. Ya, kemarin sudah sepintas saya jelaskan apa makna dari kata al-wujuh wan nazair. Jadi ini menjadi judul dari buku ini ya. Al-wujuh itu adalah satu kata yang memiliki banyak makna. Kemudian nazair itu adalah satu makna yang diungkapkan dalam banyak bahasa, dalam banyak ungkapan. Gitu. Ya seperti contoh kemarin saya contohkan kalau pelacur, maaf ya, itu kan banyak istilahnya. Ada misalnya wanita tunasusila, ada yang menyebutnya pekerja seks komersial, ada yang menyebut ya apalah bahasa-bahasa lain. Terkini itu ada istilah perempuan yang dilacurkan, pedila gitu, ada yang mengistilahkan seperti itu. Dan mungkin ada istilah-istilah yang lain. Nah, tapi maknanya kan satu itu. Nah, bahasa Al-Qur'an juga demikian. Kalau contoh dari an-nadzair itu misalnya kata unta, ya. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada ibil. Kalau dalam selain ibil ada nakoh, ya. Kalau nakoh itu biasanya yang berkaitan dengan cerita Nabi Salih, ya, kaum Tsamud. Ya, jadi ada fa'atau an amri rabbihim maaf gimana itu bunyinya, fanadau sahibahum fata'ata fa'aqor ya. Sebelum itu kan inna mursilun naqati fitnatal lahum fartaqibhum wastabir. Nah, terus dan seterusnya itu di surat Al-Qamar ya. Atau nanti di surat-surat yang lain yang berkaitan dengan kisah Nabi Saleh atau kisah kaum Samud itu unta itu dibahasakan dengan nakoh. Sementara untuk bahasa lain kita pernah di ayat lain itu afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat pada bagaimana unta itu diciptakan? Nah, itu unta. Nah, jadi itu makna dari an-nadzair. Untuk menyebut satu makna diungkapkan dalam banyak bahasa. Nah, misalnya sholat yang bermakna, kalau tadi kan kata sholat itu bisa memiliki banyak makna, demikian untuk sholat yang diartikan ritual itu juga bisa diungkapkan dalam banyak ungkapan gitu. Misalnya kata Quran al-Fajr itu yang di surat Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-Fajr. Nah, Quran al-Fajr di situ diartikan sholat fajar misalnya ya, atau misalnya nanti kata yang lain apa itu. Oke. Baik. Nah, judul buku ini juga itu tadi Al-Wujuh wan Nadzair, ini disusun berdasarkan urut dari abjad hijaiyah ya. Jadi alif, ba, ta,
Nah, alif itu nanti ketemu kata apa saja. Ada kata amrun, kemudian ada kata apa lagi? Ahad misalnya ya. Kemudian ahapo, lalu ada ahso, ada istahya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan kata amr. Amr itu bisa berarti perintah, urusan, perkara, bahkan bisa bermakna agama, perkataan, azab, ya, perang Badar, Fathu Makkah, Bani Quraidah. Nah, ini silakan dilihat di ini ya, di slide-nya ini. Nah, jadi kata amr yang digunakan dalam Al-Qur'an itu mempunyai 16 wajah atau 16 makna. Ya, Sittata asyar. Kalau ada yang ingin mencatat detailnya untuk catatan supaya diingat, bagus juga ya. Nah, yang pertama apa? Bisa berarti ad-din, agama. Ya, ini contohnya hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah. Di surat At-Taubah ayat 48. Ini kalau kita belum belajar wujuh wan nadzair, mungkin kita akan mengartikan sehingga telah datang kebenaran dan nampaklah perintah Allah atau urusan Allah atau perkara Allah. Kan gitu arti letterleknya. Namun di sini amrullah di sini maknanya adalah dinullah, agama Allah, yakni Islam. Nah, dengan belajar wujuh ini, al-wujuh ini, kita jadi lebih dekat dengan tafsir. Gitu. Sehingga nanti kalau ada penafsiran sekilas terlihat berbeda, ya itu bukan tanpa dasar ya, tapi karena dari wujuhnya ini memang punya macam-macam makna. Nah, gitu. Hatta ja'al haqqu, sehingga telah datang kebenaran, wa zahara amrullah, dan telah nampak agama Allah, yaitu Islam. Oke, nanti dicek di surat At-Taubah ayat 48. Syukur-syukur kalau ibu-ibu bisa sekalian Qur'annya dikasih tanda, misalnya punya apa itu, apa bahasanya tuh yang biasa ditempel. Nah, terus jadi kata ini artinya adalah ad-din. Jadi al-amru yang awalnya berarti perintah, urusan, perkara, itu bisa mempunyai arti lain yaitu agama. Oke. Kemudian apa contoh yang lain? Fataqatta'u amrohum bainahum. Ada di surat yang sama di ayat 53. Nah, itu maknanya adalah farriqu dinahum. Farriqu itu atau farroku kalau ini misalnya ini fi'il madhi ya, taqatta'a ya taqatta'u. Ini bisa bahas taqatta'u. Coba kalau ada yang membantu saya untuk membuka apa terjemah bahasa Indonesia ya, supaya lebih dekat. Buat apa saja? Ya. Jadi silakan dibuka surat At-Taubah ayat 48, kemudian ada juga ayat 53. Nah, di situ nanti kita lihat ya. Supaya nyambung juga kalau kita mengartikan dengan bahasa Indonesia ya. Nah, fataqatta'u amrahum bainahum. Taqatta'a itu asli artinya kan memutus. Nah, maksudnya di sini ini diartikan memisahkan agama mereka. Naziruha fi suratil anbiya wa taqatta'u amrahum bainahum. Yakni dinuhum al-Islam alladzi amaru bihi wa dakhalu fi ghairihi. Nah, saya tidak perlu menjelaskan detail bahasa Arabnya lah ya, yang penting ibu-ibu paham dari maksud ungkapan ini.
Jadi gitu. Yang pertama, al-amr itu berarti apa? Ad-din, yaitu agama. Nah, kalau misalnya diminta kasih contoh, nah ini ada di surat At-Taubah ayat 48. Hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah. Hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah. Kemudian di ayat 53 di surat yang sama, fataqatta'u amrohum bainahum. Oke, ada yang bisa membantu saya untuk menerjemahkan dengan bahasa Indonesia? Bisa ini yang ayat 53 itu at-taubah ya? Yang di sini, oh Al-Mu'minun Mbak ternyata ya. Oh maaf. Saya beda, saya juga bingung. Baik. Maaf. Ini saya nggak melihat yang sebelah. Surat 23 ya. Nah, jadi ayat 53 di surat Al-Mu'minun, kemudian ada juga di surat Al-Anbiya ayat 93. Itu mirip ucapannya wataqatta'u amrohum bainahum, ada fataqatta'u amrohum bainahum. Nah, ini kita jadi ketemu lagi ayat yang mirip. Ya. Ibu-ibu ada nggak yang dari kelas hari Rabu ini? Yang di hari Rabu ada Oma. Nah, kita kemarin membahas tentang ayat dengan redaksi mirip. Nah, ini ada fataqatta'u, ada wataqatta'u. Maka sudah sangat lazim kalau ketika kita menghafal Quran lalu kembali ada wa atau fa itu ya. Karena ini mirip sekali bunyinya fataqatta'u dan wataqatta'u. Oke, ada yang membawa Quran terjemah? Ini teacher yang ayat 53 ya, teacher ya. Ya, gimana Mbak artinya? Kemudian mereka, pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Oke, nah jadi begitu. Nah itu bahasa sementara yang kita pahami seperti itu dulu. Nanti kalau misalnya ibu-ibu terus penjelasannya bagaimana ya? Nah, itu sudah masuk tafsir, ya sudah masuk tafsir. Sementara karena kita ini tidak membahas tafsir, jadi saya tidak berani sampai ke misalnya yang berpecah agama itu yang bagaimana. Nah itu sudah di ranah tafsir ya, dan tidak bisa sembarang kita mengartikan, harus mencari referensi lain dulu. Tetapi dengan berbekal ilmu al-wujuh ini, setidaknya ibu-ibu bisa memahami, oh ternyata amron itu artinya nggak cuma urusan atau perkara atau perintah gitu ya, tapi bisa berarti agama gitu. Nah ini contohnya di Al-Mu'minun 53, di At-Taubah 48, dan di Al-Anbiya 93. Coba kalau Al-Anbiya 93 Mbak Nov. Atau yang lain boleh membantu ya, supaya kita partisipatif gitu. Jadi kalau sambil membuka Quran, sambil diberi catatan, itu insya Allah lebih nempelnya lama ya, daripada kalau cuma mendengarkan. Ketemu Mbak Nov terjemahnya? Ya, teacher. Di sini, dan mereka telah memotong-motong urusan dalam kurung agama di antara mereka. Nah, berarti kan di sini terjemah itu sudah menggunakan pendekatan ilmu al-wujuh itu, ya. Maka sebetulnya menerjemahkan Quran baik itu yang dilakukan oleh Kementerian Agama ya, seperti Lajnah Pentasih Quran itu ataupun mungkin yang lain, itu harus sudah menguasai ilmu ini. Kalau tidak ya nanti nggak nyambung kan, karena itu tadi sebelum saya membaca penjelasan ini pun mungkin secara sekilas saya akan memahaminya itu perintah, karena saya tahunya amrun itu artinya perintah, fi'il amr kan yang pernah belajar nahwu sorof ya, amr itu perintah, urusan itu. Nah tapi di sini ternyata artinya adalah agama. Oke, bisa difahami ya Bu. Yang pertama al-amr artinya ad-din, agama. Oke. Kemudian sekarang yang kedua,
wajah kedua atau pemahaman kedua dari kata al-amru. Itu berarti al-qaulu. Al-qaulu itu artinya perkataan. Oke. Bisa di-scroll ke atas, Mbak Nov. Nah, di surat Al-Kahfi hari Jumat ini yang kita baca surat Al-Kahfi ya. Itu ada ayat yang berbunyi idz yatanaza'una bainahum amrahum. Itu kelanjutannya kan faqalu bnu alaihim bunyana. Rabbuhum a'lamu. Rabbuhum a'lamu bihim atau rabbuhum a'lamu biiddatihim itu. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanat takhidanna minhum masjida. Kalau enggak salah ya. Jadi il yatanaza'una bainahum amrohum. Ketika mereka berselisih di antara mereka urusan mereka. Kan itu arti apa namanya letter luck-nya ya. Namun di sini artinya amrohum itu adalah qauluhum bainahum. Ini kan kalau kita tarik pada penjelasan tentang surat Al-Kahfi itu kan ada perdebatan tentang berapa lama mereka tinggalkan, berapa lama mereka tertidur itu loh. Kan ada yang saya kuluna salah satu robium kalbum. Sebelum itu juga ada yang berapa sebetulnya jumlah mereka. Saya kuluna salah satu robium kalbuhum. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajmam bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminhum itu loh. Jadi ada yang mengatakan 3, 4 dengan anjingnya, kemudian berapa 5, 6 dengan anjingnya. Saya kuluna salah satu robium kalbuhum 3, 4 dengan anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum 5, 6 dengan anjingnya. Lalu ada sab'atu wa thaminuhum kalbuhum 7 dan 8 dengan anjingnya. Nah, itu kan perkataan-perkataan itu berselisih mereka. Sehingga kata yatanaza'un di sini diartikan dengan kata amrohum diartikan dengan qaul, perkataan mereka yang berselisih itu. Atau mungkin bisa dibacakan ayat lengkapnya di surat Al-Kahfi ayat 21. Ada yang bisa bantu? Itu kan masih potongan ayat ya. Bisa dibacakan ayat lengkapnya? Mungkin ibu-ibu di sini yang membawa Quran. Mungkin ada Mbak Rinda, Bu Is. Bu Is, monggo Bu. Itu Bu Isti buka audio. Ngaslo Quran Bu Isti. Nggih, Bu. Nggih. Yang 21 nggih. Nggih, Bu. Terjemahnya. Dibacakan ayatnya boleh lengkapnya nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika a'farna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Idz yatanaza'una bainahum amrahum. Faqalu bnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Oke, bisa dibantu baca artinya keseluruhan Bu. Itu tadi ada amr, ada 2 disebutkan di situ nggih. Coba dibacakan artinya. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Oke. Nah, jadi ini terjemahnya amrun masih menggunakan kata urusan tadi.
Nah, coba sekarang kita cari versi yang lain. Mungkin ada yang membawa Quran dengan terjemah yang lain. Apakah di situ masih terjemahnya amrun itu urusan? Ataukah ada dalam kurung perkataan? Andaikan tidak ada diterjemah, berarti itu nanti masuk dalam ranah penafsiran. Misalnya buku-buku tafsir ya, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Qurtubi, tafsir banyak beberapa tafsir ya. Nah, itu nanti kita lihat di situ bagaimana penafsir menafsirkan ayat ini. Nah, namun dari buku Al-Wujuh ini kita pahami bahwa kata yatanaza'una bainahum amrohum, mereka berselisih dalam perkara mereka. Perkara itu artinya adalah perkataan. Ya, jadi berselisih dalam perkataan. Oke. Baik. Sekarang kita lanjut ke surat Toha. Nah, itu ada surat Toha ayat 3 ya. Ayat wa qaulihi ta'ala fi surati Toha fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Bukan ayat 3 sih, karena ayat 3 itu punya Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman. Ayat 62, Teacher. Ayat 92. 62 ya, Teacher. Mana Mbak ininya? Oke, 62. 62. 62. Baik, ada yang membantu untuk membuka surat Toha ayat 62, membacakan ayat lengkapnya, kemudian membacakan terjemahnya. Siapa saja silakan dibuka audionya kalau berkenan baca. Coba saya baca. Oke, Bu Us, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Oke. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Nah, karena ada ketersambungan. Nggih. Wa asarrun najwa. Najwa itu kan bisa diartikan berkata yang berbisik-bisik ya. Maka ada apa itu, saya kok agak lupa bunyi ayatnya itu. Yang diperbolehkan berbisik-bisik dalam kebaikan. Apa itu bunyi ayat? Nah, jadi karena ini adalah wa asarrun najwa, mereka merahasiakan. Apa tadi Bu Us di situ diterjemahkan? Berselisih, berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan tentang urusan mereka. Hmm. Dan mereka merahasiakan percakapan. Merahasiakan percakapan. Jadi karena di situ ada kata percakapan, ya berarti kan amrohum di sini kan berkaitan dengan percakapan. Urusannya tuh urusan apa ya? Urusan ngomong-ngomongnya tadi, gitu. Urusan perkataan, ya kan? Nah, kan tidak bisa di sini diartikan dengan agama seperti yang di ayat sebelumnya, ya kan? Kan tidak, mereka berbantah-bantahan dalam soal agama. Kan tidak kan? Nah, jadi ini wajah yang kedua, kata amrun berarti qaulun, ya, perkataan atau perbincangan, percakapan. Nah, itu. Oke, jadi bisa dibaca, dipahami ya, konteks kata yang sama ini bisa memiliki makna yang berbeda. Oke, nanti pelan-pelan kita ulang lagi supaya benar-benar Ibu nanti mancep di sini. Oh, ternyata begitu ya, ayat Quran ini luar biasa. Satu kata, tapi ketika digunakan di ayat ini begini maknanya, tapi di ayat yang lain ternyata nggak bisa itu diberlakukan ya. Ini kalau kita sama-sama kata amrun terus kita balik kan bisa fatal artinya ya. Misalnya fatanaza'u amrohum itu kita artikan mereka berbantah-bantahan dalam agama mereka, kan tidak kalau yang di surat Toha ini ya. Tapi kalau tadi yang di surat apa namanya Al-Maidah tadi ya, kemudian Al-Mu'minun,
At-Taubah kok Al-Maidah, surat At-Taubah, surat Al-Mu'minun, kemudian surat Al-Anbiya itu tadi artinya adalah dinullah, din, agama. Sementara yang di ayat Toha, di surat Toha, di surat Al-Kahfi, ini adalah bermakna qaul, perkataan. Oke, itu wajah kedua. Nah, sekarang wajah ketiga, kata amrun itu bisa juga berarti al-azab. Azab itu artinya siksa. Ya, siksa. Sudah sering kita mendengar kata azab. Oke. Al-amru yakni al-azab. Qauluhu ta'ala fi surati Ibrahim wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Maknanya lamma wajabal azab. Qudiyah itu artinya diwajibkan. Ya, oke. Ada yang membantu saya membaca surat Ibrahim ayat 22. Silakan. Surat Ibrahim ayat 22. Mbak Rinda, ya silakan Mbak Rinda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa ahlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartum bima asyraktumuni min qabl innadz zalimina lahum azabun alim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Oke. Waqala syaitanu lamma, ayatnya cukup panjang ya. When the matter has been concluded. Jadi bahasa Inggrisnya juga masih diartikan dengan matter ya. MATTER itu. Jadi urusan. Di situ tadi masih artinya urusan ya Mbak Rin ya. Waqala syaitan. Perkara kurung hisab. Oh, hisab. Oke. Nah, hisab itu di sini oleh An-Najari, siapa itu namanya? Sampai lupa namanya. Ad-Damaghani. Ini diartikan dengan azab. Berarti kan ya bisa berkaitan dengan hisab itu kan. Ya ketika nanti di akhirat itu kan kita dihisab, kemudian akan ada azab gitu. Nah, jadi sekali lagi kita tidak berani ini menafsirkan terlalu jauh, sehingga andaikan ini nanti teman-teman akan banyak muncul pertanyaan, karena pastilah ya setelah mengkaji sesuatu itu pasti akan memunculkan banyak pertanyaan. Nah, nanti tugas kita untuk terus melakukan kajian lanjutan gitu ya. Jadi kita perlu melihat konteks keseluruhan ayat juga ya, terkait dengan bagaimana ini kata ini bisa diartikan dengan begini gitu. Tapi sementara kita menggunakan tool ayat alat ini ya, sementara kita pahami yang demikian.
Ya, nanti terlepas konteksnya ini yang berkaitan dengan setan, bagaimana penjelasannya lebih detail lagi, lebih luas lagi. Nah, itu masuk dalam ranah tafsir. Tapi setidaknya dengan mengkaji buku ini kita jadi tahu. Amr yang pertama berarti agama, yang kedua berarti perkataan, yang ketiga berarti azab, yang berkaitan dengan cerita tentang syaitan ini tadi. Oke, sekarang yang keempat. Al-amru, kata amr, itu bahkan bisa berarti Isa ibnu Maryam. Ya, jadi maknanya itu adalah Isa bin Maryam. Bagaimana bunyi ayatnya ini? Ketika Allah berfirman, Subhanahu idza qada amron. Maha suci Allah ketika telah menyelesaikan urusan. Nah, urusannya ini apa? Ini berkaitan dengan Isa. Nah, mari coba kita buka surat apa ini Mbak Novi yang di wajah keempat ini? Di surat Maryam. Di surat Maryam, ya. Iya, surat Maryam. Subhanahu idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ada yang bisa membantu? Coba di surat Maryam ayat 7. Silakan dibaca dan dilihat artinya. Mungkin Bu Maya yang sudah hadir dari tadi, apa sudah membawa Quran? Kalau yang baru-baru masuk masih. Oh, Bu Anis sudah siap Quran? Belum ditutup audionya. Oke. Ada yang mau bacakan surat Maryam ayat 7 dan terjemahnya? Mbak Ani? Uni Elvis? Ya, oke. Teacher, ayat 7 ya, teacher ya, surat Maryam. Ya, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu. Bukan. Maaf, ayatnya 22. Ayatnya 22. Oh, ayat 22. Paham alat. Surat Maryam ya, teacher? Surat Maryam itu ya yang dari kaf ya ain shad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idzna da rabbahu nidaan khafiyah. Ayat 22? Ayat 2. Enggak itu. Ayat 35 berarti ya Mbak Nov ya? Yang Iya, ayat 22 tadi surat apa ya? Ini 35. Oh, sebentar. Ini footnote-nya 7. Ayat 35 berarti 35. Coba ayat 35 punya. Makana. Hah? Makana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah. Nah, oke. Jadi subhanallah amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Oke, bisa diulangi dari pembuka ayat? Ayat 35 itu, teacher. 35, betul. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Baik, ada terjemahnya di situ, Un? Ada. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Oke. Nah, kalau sesuatu ini di sini sesuatu, teacher, kalau terjemahan di sini maknanya adalah sesuatu. Tetapi sesuatu itu kan masih memunculkan pertanyaan ya. Kan masih sangat sangat terbuka penafsiran apa arti dari sesuatu itu. Ya. Nah, amron di situ diartikan dengan sesuatu dalam terjemahnya. Tetapi sesungguhnya kalau menurut buku ini, amron di sini adalah perkara apa? Perkara kelahiran Isa.
Gitu. Sehingga subhanahu idza qadha amron, nah itu maknanya adalah yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa. Ketika Allah telah menetapkan suatu urusan, menetapkan segala sesuatu, sesuatunya itu adalah terkait dengan penciptaan Isa. Nah, maka di situ yakni khalqu Isa. Silakan dilihat di ini. Kan? Gimana bisa ngasih tanda apa ya Mbak Nov? Nah, ini khalqu Isa. Terkait dengan penciptaan Isa. Nah, itu. Jadi dari sini kita memahami bahwa amron, urusan, perkara, sesuatu, ini maknanya adalah penciptaan Isa. Ketika urusan selesai penciptaan Isa ini, ya, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Nah, ini misalnya bisa kita lihat lagi di surat Al-Baqarah. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron. Yakni Isa fi ilmihi annahu yakni Isa fi ilmihi annahu yakunu min ghairi ab. Ini kalau mau diartikan lebih panjang lagi ya. Jadi qadha amron di sini adalah Isa fi ilmihi, Isa dalam pengetahuannya, annahu sesungguhnya dia Isa itu yakunu min ghairi ab. Dia kan tidak punya bapak. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, penciptaan Isa yang tidak biasa ini kan tidak biasa. Jadi dalam penciptaan manusia itu kan ada Nabi Adam, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ada penciptaan Isa yang tidak punya bapak. Dan ada penciptaan yang umum seperti kita ini. Ya, seperti kita semua ini. Nah, ini termasuk perkara yang Allah qadha. Allah telah menetapkan perkara ini. Nah, Allah tinggal mengucapkan yaqulu lahu kun fayakun. Oke, kita kembali dulu ke atas supaya tidak lupa. Nanti kebanyakan kita ingat wujuhnya malah kita agak bingung ya. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan kita dapatnya berapa. Yang penting kita melekat, ingat itu tadi. Jadi al-amru yang pertama artinya adalah ad-din, agama. Yang kedua al-qaul, perkataan. Yang ketiga apa tadi yang ketiga? Azab. Nah, azab yang berkaitan dengan syaitan tadi. Yang keempat adalah Isa. Ya, penciptaan Isa. Nah, sekarang mungkin ada 1-2 orang misalnya yang mencoba mengingat 4 itu dan memberi contoh bunyi ayatnya. Itu akan sangat bagus. Misalnya ya, misalnya Mbak Novi memberi contoh al-amru yang berarti din. Nah, itu bunyi ayatnya fataqatta'u amrohum bainahum misalnya. Terdapat di surat apa itu. Terus yang kedua berarti al-qaul. Itu contohnya di surat Al-Kahfi tadi. Yatanaza'una bainahum amrohum. Nah, kemudian yang ketiga bermakna azab. Nah, contohnya waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Itu terdapat di surat apa yang ketiga tadi ya? Tiga tadi ada yang mengingat di surat Ibrahim. Andai kan kita tidak ingat detail dengan ayatnya, tapi suratnya saja itu insya Allah nanti kita gampang mencarinya. Ya, oh ada di surat Ibrahim ini. Nah, kemudian yang keempat itu artinya adalah Isa, ada di surat Maryam tadi. Subhanah idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Karena idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun ini kan juga mungkin ada di ayat lain ya, seperti di surat Yasin kayaknya ada.
Nah, tapi amron ini apa? Artinya apakah sama berkaitan dengan penciptaan Isa atau ada makna lain? Nah, itu kan. Jadi nanti perlu kita cari juga gitu. Oke, jadi kita bergantian. Silahkan siapa yang ingin membuka audio dan menjelaskan ulang apa yang kita kaji tadi 4 tadi ya. Saya ulangi lagi bagi yang baru datang. Kata al-amru dalam Quran, al-amru dalam bahasa Arab itu arti sederhananya adalah perintah, urusan, perkara. Nah, penggunaannya dalam Al-Quran, al-amr itu punya beberapa makna atau diistilahkan dengan beberapa wajah bahasa Arabnya ya. Yang pertama, dia bisa bermakna ad-din, agama. Contohnya, fataqatta'u amrohum bainahum. Nah, terdapat di surat apa tadi? Di surat At-Taubah. Yang kedua, al-amr itu bermakna al-qaul. Seperti cerita di Ashabul Kahfi. Yatanaza'una idh yatanaza'una bainahum amrohum. Amron di sini diartikan qaul, perkataan. Yang ketiga, amrun berarti al-azab atau bisa al-hisab tadi. Nah, contoh bunyi ayatnya waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Terdapat di surat Ibrahim. Dan yang keempat, al-amr berarti khalqu Isa, penciptaan Isa. Terdapat di surat Maryam. Subhanah idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Oke, itu membaca tidak dengan tajwid ya. Kalau nanti baca dengan tajwid. Oke, baik, silakan saya beri kesempatan. Oke. Oh, baik Oma, silakan Oma. Ya. Kita bergantian supaya energi bicaranya dibagi. Monggo Ibu-ibu. Saya sangat senang jika ada yang mengulas lagi. Apa harus ditunjuk? Nggak harus kan? Silahkan langsung menyalakan audionya. Bisa misalnya, Mbak Ani, silakan Mbak Ani. Mbak Ani udah buka mic. Ayo Mbak An, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu ada istilah ya Mbak atau kata. Kosakata. Ya, kosakata amrun yang secara makna itu berarti perintah, urusan, atau perkara. Namun dalam penggunaan di Al-Quran itu ada beberapa makna. Di antaranya yang pertama itu adalah amrun sebagai bermakna ad-din atau agama. Contohnya di Quran surat At-Taubah. Sekalian bunyinya Mbak, belum ini. Bunyinya sekalian biar kita sekalian ingat. At-Taubah ayat berapa? Atau salah satu aja? Salah satu aja enggak apa-apa. Ya. Yang kedua, amrun yang berarti al-qaul atau perkataan seperti dalam cerita Ashabul Kahfi. Kemudian yang ketiga, bisa ada bisa contohnya Mbak Ani? Idh yatanaza'una. Ya, Al-Kahfi surat ayat surat apa Mbak? Suratnya surat Al-Kahfi karena cerita Al-Kahfi itu. Iya, surat. Dibunyikan aja ayatnya supaya kita familiar bahwa di situ ada kata amrunnya gitu. Idh yatanaza'una. Al-Kahfi ayat berapa tadi? Kalau ayatnya 22 atau berapa tadi? 21. Ayatnya 21. Ayatnya 21. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu
anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum. Ya. Faqalu, udah. Sampai situ aja enggak apa-apa. Terus terjemahnya, Mbak. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka. Nah, gitu. Jadi urusan itu di situ maknanya adalah perkataan atau perdebatan mereka. Gitu. Oke. Terus yang ketiga, Mbak Ani? Amrun berarti al-azab atau siksa. Contohnya di Quran surat Ibrahim ayat berapa Mbak ini? Ibrahim 22 ya? Ini ya. Wa qala syaitanu. Mana di sini? Ibrahim 22 bukan, Mbak? Ya, Cari betul. di Al-Quran dulu, Mbak. Oke. Ibrahim itu Quran surat berapa, Mbak? Ibrahim Al-Hijrun Nahlul Isra. Isra itu 17 ya? 14. Isra 14. 14, Mbak. Ayat ayat berapa, Mbak? Ini 22 ya? Ya. Wa qala syaitan. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum adzabun alim. Ya. Yang itu tadi aja. Idh qala wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Misalnya Mbak Ani ngasih contohnya dari itu saja, enggak apa-apa. Yang penting udah kena kata. Ya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum. Misalnya sampai situ aja enggak apa-apa. Dan setan berkata kepada perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Oke, baik. Sampai situ. Terus satu lagi al-amr berarti? Al-amr yang bermakna kholqun Isa atau penciptaan Isa. Ya, oke. Ya, contohnya di Quran surat Maryam ayat 35 yang berbunyi, maka nalillahi ayat takhidha min walad subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sesuatu di sini maknanya penciptaan Isa. Penciptaan ya. Isa. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Ani. Baik. Nah, sekarang kalau misalnya saya membaca ayat ini, tolong apa arti dari kata amr di situ? Ya. Oke. Subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apa kata amr di sini? Isa.
Isa Ya, ya, penciptaan. jadi kata amr di sini artinya kholku Isa, penciptaan Isa. Nah, kalau saya kembali kalau saya baca ayat lain, fataqatta'u amrahum bainahum. Amrun di situ berarti ayo. Fataqatta'u Perkataan juga. amrahum. Perkataan juga yang al-kahfi tadi ya, teacher. Bukan. Bukan, kalau yang fataqatta'u amrahum bainahum, amrunnya di sini berarti dinun, agama. Ya. Jadi mereka memecah belah agama tadi, Mas. Fataqatta'u amrahum. Nah, kalau yang artinya qaul, ada yang bisa memberi contoh? Sekarang kalau saya balik pertanyaannya. Al-kahfi tadi ya. Al-kahfi tadi. Dipenggal aja enggak apa-apa, dipenggal langsung ke kata yang ada kata amrunnya di situ. Ya, mirip tadi bainahum amrahum. Nah itu, mereka. bainahum Makanya amrahum. tadi ragu. Mirip, iya. Bainah. Tadi apa tadi yang di At-Taubah ya? Yang di At-Taubah. Din itu At-Taubah ya? Atau yang tadi At-Taubah. Yang tadi At-Taubah, ya, dan Al-Mu'minun. Yang fataqatta'u dan wataqatta'u amrohum tadi, itu ada di... Sama-sama berbantahan juga ya? Redaksi di depan, enggak ya? Kalau yang berarti agama itu taqatta'u. Taqatta'u itu, koto'a itu kan memotong ya, kayak memecah belah gitu. Tapi kalau yang qaul itu yatanaza'un. Berbantah-bantah gitu. Ya, berbantah-bantahan. Oke, ya. Oke. Nah, kalau yang berkaitan dengan setan tadi, gimana? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Ya, syukur kalau bisa sekalian memberi contoh bunyi ayatnya, walaupun tidak ayat lengkap ya. Penggalannya yang ada kata amr di situ. Dan kita langsung tahu, oh yang di ini artinya ini. Oke, Mbak Endang, silakan. Nah, oke, baik. Bisa saya ulangi lagi ya, supaya makin makin meresap lah gitu. Ini ayat yang berbunyi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah. Artinya? Agama. Agama. Sehingga dan telah menang agama Allah. Ya, jadi itu yang pertama, kata amrullah artinya adalah agama. Oke. Kalau yang artinya Isa, bisa diberi contoh gimana bunyi ayatnya? Idza qada amran fa innama Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau idz yatanaza'una bainahum amrahum. Al-Kahfi. Al-Kahfi, itu berarti perkataan. Oke. Kemudian satu lagi artinya azab atau hisab. Adakah yang bisa membunyikan ayatnya? Waqalash lamma qudiyal amr. Ya, waqalash syaitanu lamma qudiyal amr. Oke, baik. Mungkin hari ini sampai sini dulu sambil kita ingat ya, karena sudah jam 5. Oke, sambil kita revise yang kemarin, sholat berarti sholat ritual, sholat Jumat, kemudian doa, rahmat,
maghfirah, dan Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian sekarang kita membahas amr, itu bisa berarti apa tadi? Agama, perkataan, azab, dan yang keempat penciptaan Isa. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga sedikit yang kita pelajari ini semakin menambah keimanan kita terhadap keagungan Al-Quran, dan Allah catat sebagai amal ibadah kita dan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Oh, baik. Oh, Mbak Novi mau ada pengumuman-pengumuman? Silakan Mbak Novi. Saya akhiri dulu Mbak Novi biar ikut bicara lah. Ya, teacher. Mbak Novi. Ini menyambung yang kemarin kita diskusikan, apakah teman-teman menghendaki acara ini seminggu sekali apa 2 minggu sekali? Silakan teman-teman pendapatnya bagaimana? Gimana teman-teman, apakah seminggu sekali atau 2 minggu sekali sebaiknya acara ini? Minggu sekali. Kalau teacher boleh seminggu sekali. 2 minggu sekali kelamaan ya. Kalau 2 minggu sekali sering lupa. Ya, betul. Jedanya terlalu lama ya. Sebelumnya udah lupa Ya. lagi Mbak ya. Ini yang ganti kelas yang biasa Jumat itu ya? Ya, Ya, jadi- Uni. Sekarang kita ganti buku ini. Ya. Oh gitu. Jadi seminggu sekali ya teman-teman. Bagaimana teacher? Ya, insya Allah saya sediakan waktu. Nanti kalau sewaktu-waktu saya ada uzur ya izin gitu aja, atau Mbak Novi menggantikan. kalau ya ya Bismillah ya. Kalau memang teman-teman menghendaki demikian ya saya usahakan. Nanti kalau misalnya pas saya ada uzur ya mohon izin gitu aja. Karena benar kata Mbak Rinda dan Uni Elwis tadi, kalau kita mengagendakan 2 minggu sekali itu belum lagi nanti kalau kena libur ya. Maksudnya misalnya pas nggak tahu ada yang berhalangan, misalnya saya berhalangan atau pas ada event apa, yang awalnya kita libur jadi libur lagi gitu kan. Tapi kalau kita rutinkan seminggu sekali, andaikan nanti di tengah-tengah bulan itu ada sekali, ya insya Allah nggak sampai 2 kali lah ya untuk izinnya. Ya diusahakan tidak terlalu apa namanya izin kelasnya gitu. Tapi ya terkadang namanya manusia kan kadang ada uzur gitu. Sehingga kalau ini menjadi kesepakatan ya monggo Bismillah, semoga Allah mudahkan dan apa ya berikan ada waktu longgar untuk bisa membersama ibu-ibu sekalian. Ya, mungkin gitu Mbak Novi. Ya, baik. Ini Bu. Terima kasih teacher. Nggih. Jadi insya Allah seminggu sekali dan semoga kita bisa istiqomah membahas kitab ini ya. Semoga bisa sampai akhir ya teacher. Karena ini banyak banget ya teacher sampai berapa. Iya, kalau lihat Jadi- bukunya tebel banget. Tapi ya kita pelan-pelan Bismillah sedapatnya. Paling tidak sedikit tapi kita benar-benar apa ya meresapi dari apa yang kita dapatkan. Ya paling tidak dari kemarin tuh yang as-sholah kita jadi tahu, sekarang kata amr juga insya Allah menjadi pengetahuan baru buat kita. Ya. Sudah Mbak Novi? Ya teman-teman, apakah ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Itu Bu Istianah nyalain. Bu Istianah boleh kenalan Ibu dari Malang, Bu? Dari Jember, Bu. Oh, dari Jember. Oh, saya tuh mikirnya Bu Istianah yang dari dapat info ini dari Ikut itu MCA, Bu. oh gitu. Ada info dari situ, nggih. Kalau Nggih. yang sebagian ini kan Bu Eti saya kenal, Bu Ita, Bu Anis, Mbak Mira, Bu Us. Ini kalau rata-rata mungkin yang masih baru ini Bu Istiana dan Bu Loli. Ya, Nggih, temannya kami Aisaroh, Bu. Bu Ii. Nggih. Oh, nggih, nggih.
Oh, nggih, nggih. Dapat info dari situ nggih, Bu? Nggih, saya ikut kajiannya JMA. Oh, tapi Ibu tinggal di Jember. Nggih. Oh, gitu. Nggih, nggih. Nggih, terima Saya nggih, kuliah di nggih. Malang, sempat tinggal di Malang. Oh, karena kan ada Bu Istianah yang dari Blimbing itu, Bu. Saya kira itu. Nggih. Maka kok suaranya kayaknya beda itu tadi. Nggih, nggih, matur nuwun nggih, Bu. Selamat bergabung. Nggih. Baik, Mbak Novi. Nggih. Nggih, silakan. Korean Loli. Nggih. Ini kan saya juga udah belajar terjemahan. Cuma saya mau tahu ketika kita menerjemahkan ini artinya berbeda, itu berdasarkan kejadiannya atau memang kaidah dari kaidah bahasa Arab? Nah, kalau kaidah bahasa Arab itu yang sederhana tadi, Bu. Kalau yang sudah di buku ini memang sudah dikontekstualisasikan sesuai dengan maksud ayat itu, sehingga tidak bisa digeneralisir di ayat yang lain. Berarti udah ditafsirkan gitu ya, Bu, maksudnya? Ya setengah tafsir, ya setengah Nah, tafsir. kadang-kadang kan saya kan juga belajar terjemahan pas di kelas itu kalau diperhatikan kita terimanya Al-Quran langsung. Ya, Jadi waktu kita terjemah itu kan kita menerjemahkan kata per kata, kemudian kita ini katanya apa strukturnya Iya. bahasa Arabnya, kita Iya. menerjemahkan. Nah, Iya. ketika menerjemah itu kan kadang-kadang memang ada yang arti kayak gini-gini nih. Iya. Maka saya Iya. pas sepertinya, oh ini alhamdulillah yang menambah khasanah saya dalam belajar. Iya. Maka kita berpikir selama ini terjemahan itu beda, memang satu kata itu ada berbagai banyak arti karena tergantung kalimat yang mengikutinya. Tadi saya pikir bukan ya ternyata ya. Tidak selalu mengikuti kata yang diitunya, tapi di konteks kalimatnya itu tadi. Oh iya iya. Misalnya kayak Isa tadi kan mungkin ada kata yang sama secara redaksi, tetapi nanti beda artinya gitu. Iya, kan juga di Al-Baqarah, di Yasin juga ada. Iya, di Yasin juga ada. Tapi itu nanti mungkin beda lagi memaknai amrun di surat Yasin gitu. Bisa jadi tidak sama di. Oke. Ya. Ya, insya Allah kalau sudah punya bekal terjemah bahasa Arab malah lebih cepat ininya. Justru saya tadi saya izin, saya ngajak teman-teman saya di terjemahan, kelas terjemahan kalau boleh ya, kalau berkenan. Saya pikir ini sangat mendukung. Kita dari belajarnya dari Al-Fatihah, sekarang kita udah sampai di surat Al-Qasas. Oke. Iya. Jadi, sudah banyak Bu sampai Al-Qasas. Sudah udah tengah itu. 12 tahun. Oh, pasti sudah lama ya. Oke. Dari Istiqlal, gurunya dari Istiqlal. Oh. Makanya aku pas dengerin ini dikasih tahu kemarin sama temen, saya pas masuk, oh ini sangat banget menunjang kita yang kita belajar. Makanya aku ngajak teman-teman. Jadi tapi ya. Iya Bu, kata Ustadz Sarwat ya, ini mengutip Ustadz Sarwat itu bilang kalau terjemah aja itu belum mengena ke inti dari ayat itu kalau cuma ngandalin dari terjemah gitu. Tapi kalau dengan perangkat al-wujuh wan nadhair ini menjadi lebih tepat sasaran makna dari ayat itu gitu. Maka ini kan iya. Waktu belajar itu misalnya ada kata-kata yang kita nggak ngerti, sama ustadznya juga ditafsirkan menurut tafsir ini kata ini artinya ini. Iya. Makanya udah alhamdulillah nih saya kalau bisa terus ikut. Iya. Ya, insya Allah selalu ada jalan ya Bu ya. Iya, makanya Mas Eko, kayaknya pelajaran kita nih. Tadi saya ajak teman-teman di grup, mau ikut nggak aku foto nanti. Iya. Ya silakan aja, enggak apa-apa Bu. Nanti ya kita belajar bareng gitu. Saya juga ini nyari teman belajar. Yang di sini nih teman belajar saya semua ini. Jadi panggilnya apa ya? Saya jadi bingung. Tapi pada panggilnya kok teacher ya? Karena teman-teman saya di Singapura. Oh iya oke ya teacher dia kayak ikutan. Pernah ya semuanya ya. Bu Loli di Jakarta. Iya. Oh oke. Ya baik Bu, salam kenal Bu ya. Terima kasih. Sama-sama semuanya sama. Ya nanti ada apa-apa bisa menghubungi Mbak Novi, atau kalau Bu Loli berkenan masuk di grup atau menghubungi nomor Mbak Novi ada di flyernya itu. Oh ada ya, saya kemana nanti saya hubungin ya. Nanti mungkin kalau mau nanya-nanya tentang apa sama Mbak Novi bisa. Ya, oke. Ya baik. Ya Bu, terima kasih.
Mungkin kita tutup aja ya Mbak Nov ya. Udah mau maghrib di sini. Silakan teacher, udah lewat dari Ya, jam. baik ya. Ibu-ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kehilafan, atau kalau mau foto silakan dibuka kamera untuk dokumentasi hari ini. Sekaligus saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibuka kameranya sebentar. Ada yang mau Ya. screenshot? Ya Mbak Rinda, bisa Mbak? Bu Us, apakah layak untuk masuk kamera? Boleh nanya sebentar, teacher. Gimana Mbak? Ya. Yang tadi berkaitan sama yang penciptaan Nabi Isa, amr di sini berarti ketetapan Allah gitu ya, teacher? Bisa, karena amr itu bisa berarti ketetapan juga. Keputusan, ketetapan juga bisa artinya. Tapi spesifik untuk yang bahasan di Maryam ini memang tentang penciptaan Nabi Isa gitu. Penciptaan Isa. Karena bisa jadi nanti di ayat lain itu ada ayat yang mirip persis seperti itu, tapi bisa jadi bukan tentang Isa gitu. Jadi makna umumnya gitu bisa ketetapan berarti ya? Ya, bisa ketetapan. Ketetapan bisa. Mbak Rina, boleh minta tolong di screenshotkan? Iya Mbak Rin. Nah, tadi ini settingnya lagi disable. Ini ada Bu Eti. Ya, sama-sama Bu Ita. Gimana Mbak Rinda, bisa apa enggak? Ya, saya bisa screenshot, tapi saya lagi setting saya malah nggak bisa bagi foto. Buka semua, 1, 2, 3. Oh, ada lagi tambah. 1, 2, 3. Nah. Mbak Rina, terima kasih. Baiklah teacher, Mbak Novi, semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina.